Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sofia Herman, NIM 0306193200. Saya dari kelas BGM 5 semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Rahma dengan judul materi berkemah. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau keramaian secara umum untuk menikmati keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan dengan menggunakan tenda, dibangun primitif atau tanpa atap sama sekali. Berkemah sebagai aktivitas rekreasi mulai populer pada awal abad ke-20. Kegiatan ini umumnya disertai dengan kegiatan rekreasi luar ruangan lainnya. Tujuan perkemahan. 1. Memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. 2. Mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. 3. Membina kerjasama persatuan. Macam-macam perkemahan. Ditinjau dari lamanya waktu. A. Perkemahan 1 hari. B. Perkemahan 1 minggu. C. Perkemahan lebih dari 3 hari. Ditinjau dari tempat pelaksanaan. A. Perkemahan menetap. B. Perkemahan safari. Ditinjau dari jumlah pesertanya. A. Perkemahan 1 regu atau sangga. B. Perkemahan 1 pasukan atau ambalan atau rencana. C. Perkemahan tingkat ranting atau cabang atau daerah atau nasional atau regional atau dunia. Ditinjau dari tujuannya. A. Kemah bakti. B. Kemah pelantikan. C. Kemah lomba. D. Kemah rekreasi. E. Kemah jambore. F. Kemah penelitian. Tata cara berkemah yang baik. A. Persiapan. 1. Penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. 2. Pengadaan peralatan dan peninjauan lokasi. 3. Pemberitahuan dan perizinan. 4. Pembentukan panitia. 5. Membuat jadwal kegiatan. 6. Memantapkan kesiapan mental. B. Pelaksanaan. Kegiatan hendaklah sesuai dengan rencana, dilaksanakan menurut perkembangan keadaan dan diusahakan adanya cara pengganti serta faktor pengamanan dan keselamatan peserta harus diperhatikan. C. Penyelesaian. 1. Tanahnya rata atau sedikit miring ke rumput dan terdapat pohon pelindung. 2. Dekat dengan sumber air. 3. Dijamin keamanannya. 4. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari kampung dan jalan raya. 5. Tidak terlalu jauh dengan pasar, pos keamanan, dan kesehatan. 5. Memiliki pemandangan menarik. Persiapan berkemah. A. Persiapan berkemah. Supaya segala sesuatu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu persiapan yang benar-benar matang dan tidak asal-asalan. B. Persiapan sebelum berangkat. Terbagi menjadi persiapan rencana perkemahan, yaitu sebaiknya disiapkan seminggu sebelum acara perkemahan. Yang kedua, ketentuan selama berkemah, yaitu ketentuan yang dibuat harus disepakati oleh panitia maupun peserta. Ketiga, menyiapkan surat pemberitahuan, yaitu sebelum keberangkatan perkemahan sebaiknya menyiapkan surat pemberitahuan yang akan dikirim kepada orang tua, warcap, kuaran, dan keluarga. C. Persiapan untuk berangkat. Pada hari keberangkatan kembali dilakukan pengecekan barang-barang yang sudah disiapkan. A. Perlengkapan pribadi. 1. Pakaian pribadi seperti perlengkapan kelompok. 1. Tanda tidur dan tanda dapur. 2. Perkemahan. 3. Perlengkapan penerbangan. 4. Perlengkapan panitia. 1. Berangkas. 2. Perlengkapan kegiatan. 3. Transportasi. 5. Fasilitas umum. 6.
Etika selama perkemahan. Etika adalah segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban. Secara moral juga tentang segala sesuatu yang baik dan buruk. Adapun berbagai etika yang perlu diketahui selama perkemahan berlangsung adalah: 1. Etika dalam bergaul, yaitu hindari perbuatan tercela, menjaga kesehatan dan kebersihan, waspada akan bahaya. 2. Etika dalam meninggalkan perkemahan, yaitu membereskan semua perlengkapan, baik perlengkapan milik pribadi maupun kelompok, dan membersihkan segala jenis sampah. Diakui atau tidak, perihal mengenai alam lain kerap dilupakan dalam penyelenggaraan kegiatan perkemahan. Hal ini tidak dipermasalahkan sampai timbulnya permasalahan. Untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan, panitia mengingatkan panitia dan peserta untuk tetap menjaga rutinitas ibadah, menjaga komunikasi sesama, tidak melakukan pantangan-pantangan yang menimbulkan gangguan, dan memberi penjelasan perihal kondisi metafisik dan lokasi. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat hingga merupakan kegiatan yang tertentu dan tertentu. Dalam gerakan pramuka dikenal beberapa jenis upacara, yaitu seperti berikut: upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Upacara pelantikan, yaitu upacara ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu upacara peresmian dan upacara pelantikan. D. Upacara kenaikan tingkat, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka kenaikan tingkat kecakapan. E. Upacara pindah golongan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan ke anggota. F. Meninggalkan amalan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak untuk terjun ke masyarakat dan berbakti sesuai dengan bidangnya. Adapun petugas-petugas upacara, yaitu yang pertama pembina upacara, yang kedua pengarang upacara, yang keempat pembacaan Widharma atau Dasarkarma. Para pramuka tidak melakukan penghormatan, tetapi penghormatan dilakukan saat pembacaan Trisatya atau Trisatya. 5. Kewajiban berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Rangkaian seluruh upacara yang dilakukan secara khidmat. Adapun hal-hal yang harus ada dalam upacara, yaitu A. Pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang disusun oleh penyelenggaraan. B. Pelaksanaan upacara harus ada pengibaran sang merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan kode kehormatan dan doa. Adapun bentuk barisan dalam upacara, yaitu A. Bentuk barisan upacara disatukan pramuka secara lingkaran. B. Bentuk barisan upacara disatukan pramuka penggalang adalah bentuk angkara. C. Bentuk barisan upacara disatukan pramuka penggalang adalah bersama. D. Jika peserta terdiri dari dua golongan atau lebih, maka bentuk barisan tanda-tanda alam kabut, yaitu kabut tipis dan rapat tinggi ke atas berapa tulangan dan yaitu apabila langit diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. 3. Matahari, yaitu apabila matahari terbit berwarna merah bertanda akan hujan, apabila berwarna bersih dan terang bertanda hari baik. 4. Bintang, yaitu apabila malam hari bintang di langit kelihatan terang, maka cuaca pada malam itu baik. Yang kelima, bulan, yaitu apabila terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca baik. Yang keenam, binatang, yaitu apabila kita perhatikan naluri binatang dengan seksama, kita akan tercengang atas keganjilan yang dilakukan mereka, yaitu antara lain: yang pertama ada laba-laba yang akan bersembunyi bila cuaca akan buruk dan rajin mengerjakan sarangnya apabila cuaca baik. Yang kedua, semut yang akan tetap di dalam lubangnya bila cuaca buruk dan berjalan-jalan bila cuaca baik. Yang ketiga adalah lebah dengan melihat sarangnya, yaitu pada cuaca baik mereka bertembangan jauh dari sarangnya. Yang keempat nyamuk dengan apabila di pagi hari mereka mengganggu, berarti akan turun hujan. Yang kelima cacing, apabila malam hari mereka menimbun tanah berbutir-butir di kebun, berarti akan turun hujan. Yang keenam lintai, apabila lintai melekat pada gelas di atas permukaan air, maka bertanda cuaca akan baik, dan apabila ia berdiam di atas gelas, maka bertanda cuaca buruk. Yang keenam ikan itu akan melompat di atas air apabila cuaca buruk. Yang ketujuh burung kepiting, yaitu pada cuaca baik mereka akan terbang tinggi sekali, dan apabila cuaca buruk mereka terbang rendah dan tidak tinggal di sarang. Yang kesembilan kelelawar, mereka akan terbang mulai senja apabila cuaca baik dan berdiam di bawah apabila cuaca buruk. Yang kesepuluh asap, bila asap tidak terlalu maka cuaca akan baik, dan apabila asap tidak cuaca akan buruk. Cara mendirikan tenda pramuka. Tenda adalah tempat berlindung yang terdiri atas lembaran kayu atau bahan yang dilakukan atau bentuk tenda bermacam-macam dalam mendirikan tenda perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu angin, serangan hewan buas, dan hujan atau cuaca. Adapun cara mendirikan tenda yaitu: 1. Letakkan tenda dengan paling di atas. 2.
pasang tenda belakang. 3. Pasangkan patok-patok pada pintu tenda dan tiap sudut. 4. Tegakkan tiap belakang dan pada patok. 5. Tegakkan tiap depan dan ikat talinya. 6. Ikatlah pada patok tali sudut tenda, kemudian tali Adapun peralatan-peralatan dalam kemah yaitu 1. Ransel, 2. Pakaian perjalanan, 3. Pakaian tidur, 4. Jaket tebal, 5. Kasut tidur, 6. Pakaian cadang, 7. Peralatan makan, 8. Peralatan mandi, 9. Peralatan masak, 10 sepatu, 11 kaos kaki, 12 sarung tangan, 13 topi, 15 senter, 15 peluit, 16 korek api, 17 kunci, dan 18 obat-obatan pribadi. Sebagai bahan evaluasi mendatang, maka sebaiknya dilakukan A. Misalnya prestasi peserta kehidupan bersama, B. Perubahan sikap, C. Melihat kesehatan peserta, D. Faktor mendukung pengurangan kesalahan dan hambatan. Sekian video ini saya buat, semoga materi mengenai berkemah dapat kita relasikan dengan baik dan dicermati dengan baik. Apabila dalam penyampaian materi banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.